masuk yang berkaitan lalu dipijak sebagaimana sebetulnya kalau menurut serta dikhawatirkan tauhid mereka sewaktu-waktu dapat kembali kepada kemusyrikan, maka Islam membentenginya dengan penegasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Quran surah Al-An'am ayat 151. Yang kedua, inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Rawahul Bukhari ani Bani Mas'udin. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah orang yang membuat surah, membuat gambar, patung, foto, relief, dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Jadi kalau menurut hadis ini, orang membuat gambar yang ada nyawanya, yang menyerupai makhluk Allah, itu besok paling berat siksanya. Tukang foto, tukang foto itu besok pada hari kiamat paling berat siksanya, menurut hadis yang baru kami sampaikan. Tapi ini belum ada kesimpulan, Pak. Yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamati ayam fuha fiha ruhu walaisa binafikin. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu surah di dunia, ia akan dipaksa dibebani memberi ruh pada hari kiamat. Padahal ia tidak dapat membuat ruh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang yang moto saya, besok pada hari kiamat akan dipaksa gambar itu supaya diberi ruh. Bahkan manusia itu tidak akan bisa memberi ruh. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yatruk fi baitihi syai'an fihi
tasolibu illa naqaldohu. Rawal Bukhari an Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan di dalam rumahnya sesuatu yang padanya ada salib, melainkan beliau hilangkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan rumahnya itu ada sesuatu yang biasa disembah oleh agama lain, kecuali dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu contoh adalah gambar salib. Ngana syata kolat qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min safarin waqad satartu bi kiramin li ala sahwatin li fiha tamasilu. Falamma ra'ahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatakahu wa qala asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudalluna bi khalqillah. Qala wa ja'alnahu wisadatan au wisadataini. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari bepergian. Sedang saya, Aisyah, telah menutup rak saya dengan kain milikku yang padanya ada gambar patung-patung. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, beliau melepaskannya seraya bersabda, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Dia Aisyah berkata, lalu kain itu saya jadikan satu bantal atau dua bantal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Qalat Aisyah, kuntu al-abu bil banati inda Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, saya biasa bermain anak-anakan atau boneka patung kecil di sisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beberapa hadis tadi, keterangannya adalah hadis yang pertama, dalil-dalil tentang surah, gambar patung, lukisan dan semacamnya harus kita pahami secara utuh, tidak terpisah-pisah, satu sama lain saling berhubungan, dengan memperhatikan ilah hukumnya atau sebab hukumnya. Surah adalah masalah kebumiaan. Pada asalnya hukumnya mubah. Jadi gambar itu masalah duniawiya. Pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Dalil pertama, Quran surah Al-An'am ayat 151 menegaskan tentang larangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Dalil yang kedua, hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud melarang membuat surah secara mutlak. Surah apapun, gambar apapun dilarang bila semata-mata berdasarkan hadis ini. Membuat surah apa saja dengan tujuan apa saja itu dilarang.
Bahkan orang yang membuat surah, gambar makhluk yang bernyawa, di hari kiamat dibebani untuk memberi nyawa. Padahal orang itu tidak akan bisa. Pemahaman demikian tidak benar. Karena kemutlakan hadis tersebut sudah ditakyid, sudah dibatasi atau sudah ditaksis, yaitu sudah dikhususkan dengan nas-nas hadis lain yang memberi pengertian bahwa yang pertama, surah atau gambar atau patung dan lain sebagainya yang disembah oleh penganut agama lain, misalnya salib, tidak boleh. Jadi kita memasang salib itu tidak diperbolehkan, karena itu adalah disembah oleh agama selain Islam. Surah yang ada pada bantal kain pakaian boleh. Jadi misalkan bantal panjenengan ada gambarnya, gambar kerbau misalkan, angsal napa mboten? Boleh. Surah yang dapat mengganggu konsentrasi sholat lebih baik disingkirkan. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Amiti anni fa innahu tashawiruhu tu'ridu li fi sholati." Rawal Bukhari. Singkirkanlah wahai Aisyah kain itu dari pandanganku, karena gambar-gambarnya sungguh selalu mengganggu dalam sholatku. Hadir riwayat Bukhari. Maka dari itu besok kalau sudah masuk akan pemilu, sebaiknya kita sholat di masjid jangan membawa gambar partai kalau di masjid. Sebabnya apa? Yang di masjid itu macam-macam. Kalau panjenengan itu membawa gambar partai, kalau belakangnya itu tidak sepaham dengan panjenengan, niku kira-kira nggih kemropok napa mboten? Nah, mesti yang batin. Itu loh Pak. Dan jangan sampai membawa gambar yang menarik perhatian orang sholat. Misalkan belakang ada gambarnya orang perempuan, itu juga jangan Pak. Itu yang sholat di belakangnya hanya ningok ini. Itu mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Maka sebaiknya memang sholat itu pakai pakaian yang tidak menarik kepada orang lain. Boneka patung kecil yang untuk permainan boleh, hukumnya adalah mubah. Jadi misalkan untuk perhiasan itu juga diperbolehkan. Suatu contoh, kadang-kadang di depan rumah ada patung bergambar harimau, itu hanya untuk hiasan, itu boleh. Tapi kadang-kadang ada patung anak kecil tidak bercelana, malah mancur banyu. Sing wudu wong wadon ning sore. Nah itu porno, jangan Pak. Kalau menggambar patung ya yang baik. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa hukum surah, gambar, foto, patung dan semacamnya itu berkisar pada ilahnya, sebab hukumnya. Kalau ilah hukum itu ada, maka hukumnya pun ada. Sebaliknya kalau ilah hukum itu tidak ada, hukumnya pun tidak ada. Ini sesuai dengan kaidah usul fikih
al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar pada atau tidak adanya ilah sebab hukum. Manhaj nomor 9, dan juga sesuai dengan satu dzara'i, yakni menutup jalan kemaksiatan guna menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Manhaj Muhammadiyah nomor 8. Jadi Muhammadiyah sendiri itu dulu pernah melarang memasang gambar Kiai Ahmad Dahlan. Itu tidak diperbolehkan dipasang baik di sekolahan maupun di rumah, karena ilah hukumnya. Sebab hukumnya orang-orang Muhammadiyah pada waktu itu masih ta'asyub terhadap Kiai Ahmad Dahlan. Jadi masih mengkultuskan, menganggap keramat dan lain sebagainya, bahkan ada yang minta barokah. Maka dari itu kemudian Muhammadiyah melarang memasang Kiai Ahmad Dahlan. Karena Muhammadiyah sudah cerdas, sudah imannya kuat, sehingga larangan itu dicabut. Karena apa? Sebab ilah hukumnya sudah hilang. Sekarang kalau masang Kiai Ahmad Dahlan sudah tidak dikultuskan, tidak dikeramatkan dan lain sebagainya, hanya sebagai identitas bahwa ini adalah amal usaha Muhammadiyah, maka kemudian diperbolehkan. Maka hukum surah, patung, gambar dan semacamnya itu bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya mubah, tergantung terhadap ilah hukumnya. Oleh karena itu Muhammadiyah menetapkan hukum gambar atau surah itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk disembah hukumnya haram. Untuk sarana pengajaran hukumnya mubah. Untuk perhiasan ada dua macam. Tidak khawatir mendatangkan fitnah, hukumnya mubah. Mendatangkan fitnah ada dua macam. Jika fitnah itu kepada maksiat, hukumnya makruh. Jika fitnah itu kepada musyrik, maka hukumnya haram. Jadi kalau foto itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Boleh, tergantung nilai hukumnya. Jadi kalau gambar itu tidak boleh, apapun tidak boleh, mestinya tidak usah membuat KTP. Gimana? KTP ya bikin bal neng dinding. Itu kan juga gambar bernyawa, tetapi itu adalah maksudnya untuk identitas. Maka itu adalah hukumnya mubah. Kesimpulannya, hukum memasang surah atau gambar atau patung relief dan semacamnya di rumah-rumah, di kantor-kantor, di sekolahan-sekolahan berkisar pada fungsi gambar itu sendiri. Mungkin mubah, mungkin hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya haram, tergantung pada ilahnya. Memasang untuk disembah hukumnya haram. Memasang surah gambar patung yang biasa disembah orang hukumnya haram karena dapat mendatangkan kemusyrikan. Memasang surah gambar atau patung
yang dapat mendatangkan maksiat hukumnya makruh. Memasang surah, gambar atau patung yang tidak untuk disembah atau biasa atau tidak biasa disembah orang, namun hanya sekedar hiasan atau identitas, hukumnya mubah. Itulah kesimpulan daripada gambar yang telah disebutkan oleh Muhammadiyah. Berapa? 3. Oke, sementara demikian ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Satu saja, Pak. 3 menit paling. Pertanyaan dari PCA Ngawen. Pak Ustadz yang terhormat, saya pernah membaca hadis yang menjelaskan tentang termasuk sedekah. Seseorang yang mau menyingkirkan batu atau duri atau tulang di tengah jalan termasuk salah satu perbuatan sedekah. Memang sedekah itu sifatnya umum, Pak. Jadi sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan jasa, bisa dengan wajah yang berseri-seri, itu pun sedekah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu sedekah dengan hartamu tidak akan mencukupi, tetapi kamu dengan wajah berseri-seri itu pun sedekah, maka akan mencukupi. Termasuk ketemu orang mesem itu sedekah. Membantu orang naik ke kendaraan itu pun sedekah. Jadi kalau kernet itu diniati sedekah, itu pun juga jadi sedekah. Betul. Yang kami tanyakan bagaimana hukumnya kalau seseorang membuat rintangan atau tembok untuk menghambat tanda, menghambat di jalan, kendaraan di jalan dengan sengaja. Padahal kadang-kadang rintangan itu membuat celaka orang. Sekian pertanyaan kami, terima kasih. Ya wes matur nuwun bahasa Jawa. Jadi kalau membuat rintangan di jalan itu insya Allah tujuannya orang yang naik sepeda, naik mobil itu pelan-pelan. Tapi tentu saja rintangan itu tidak harus disesuaikan. Ini yang rintangannya 1 meter itu tentu saja ya membuat celaka orang lain. Itu tidak boleh. Tentu saja rintangan itu harus disesuaikan, jangan sampai justru membuat celaka terhadap orang lain. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah Anda simak kajian dan tasbih pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten bersama Bapak Zaini Haryono, Ketua Majelis Tajwid dan Tasbih pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Sampai jumpa di lain kesempatan hanya di 89.9 RWK FM, media bercerah umat.